Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan olahraga. Herianti, putri bungsu Aki Ditio, kini tersandung kasus dugaan penipuan terhadap rekan bisnisnya, Dr. Siti Mirza. Siti Mirza sebelumnya sudah memberikan uang sebanyak 2,5 miliar rupiah untuk usaha ekspedisi yang tengah dirintis oleh Herianti. Dr. Siti Mirza mendapatkan keuntungan sebesar 10 hingga 12% dari modal yang sudah ditanamkannya kepada Herianti. Sejak 6 bulan pertama, Dr. Siti Mirza mengakui dirinya menerima bagi keuntungan yang dijanjikan oleh Herianti. Namun hal itu tak berlangsung lama. Ia mengaku hanya 6 bulan Herianti memberikan komisi keuntungannya itu. Sejak Januari 2021, Dr. Siti Mirza tidak lagi menerima komisi keuntungan tersebut. Hal ini terungkap berdasarkan laporan kepolisian yang sudah diperoleh. Disebutkan bahwa permasalahan antara Dr. Siti Mirza Muria dengan Herianti bermula pada bulan Mei 2019. Korban kemudian menanamkan modal kembali sebesar 400 juta dan lagi-lagi menanamkan modal lagi sebesar 200 juta. Siti Mirza pun menerima pembagian untung yang dijanjikan oleh Herianti. Sedangkan uang yang telah diserahkan korban kepada terlapor kurang lebih 1,8 miliar. Korban pun tidak tinggal diam, terus meminta terlapor untuk mengembalikan uangnya tersebut. Bukannya mengembalikan uang, Herianti malah meminjam kembali kepada Siti Mirza. Lalu pada Maret 2020, terlapor meminjam uang kepada korban sebesar 500 juta rupiah yang digunakan untuk membayar pajak kendaraan ekspedisi. Sehingga total uang yang diterima oleh Herianti sebesar 2,5 miliar rupiah. Kasus ini menambah daftar kasus hukum yang kini tengah dihadapi Herianti. Sebelumnya, Herianti dijanjikan akan memberikan bantuan senilai 2 triliun rupiah dari keluarga ayahnya Aki Ditio. Namun belakangan, dana yang dijanjikan itu tidak ada nyatanya. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Prof Indra Heri menyatakan bahwa bantuan 2 triliun rupiah itu tidak ada hingga saat ini. Masyarakat adat Kesepuan Cipta Gelar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kekebalan komunal atau herd immunity dengan mengikuti vaksinasi COVID-19. Akan tetapi antusias masyarakat setempat mengikuti vaksinasi harus terkendala dengan pasokan vaksin yang tidak mencukupi. Egy Hegriana Subakti, warga setempat mengatakan awalnya masih sedikit warga yang turut serta dalam vaksinasi dosis pertama. Namun setelah menerima sosialisasi yang lebih intensif dari aparatur pemerintah, warga antusias mengikuti vaksin di dosis kedua. Egy menyatakan tingginya antusiasme warga mengikuti vaksin lebih dikarenakan para tokoh setempat telah mengikuti vaksin. Egy memperkirakan warga yang mengikuti vaksin telah mencapai 40% dari jumlah penduduk Cipta Gelar. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan ketersediaan vaksin yang diberikan. Menurutnya, dukungan kepada pemerintah oleh pihaknya tak hanya saat vaksinasi saja, namun sudah dimulai pada saat penerapan PSBB Maret 2020 lalu, di mana desa adat Cipta Gelar tak menerima tamu dari luar. Hingga saat ini, warga juga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terbukti Cipta Gelar yang statusnya tetap zona hijau hingga saat ini. Lebih lanjut, Egy berharap pasokan vaksin dapat terpenuhi sehingga seluruh masyarakat Cipta Gelar dapat mengikuti vaksinasi. Apalagi vaksinasi menjadi salah satu syarat perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara untuk skala kecil, Egy menyatakan warga Cipta Gelar masih dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Sayur mayur berupa cabai, tomat, dan lain sebagainya dipergunakan untuk masak serta keperluan untuk syukuran adat. Dinar Kendi menceritakan bagaimana kronologis dirinya dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. DJ Seksi itu merasa kejadian hari itu sangat cepat karena tak lama setelah ia mengunggah video aksi berbikininya itu, sosial media ramai untuk membahasnya. Dinar sempat menghapus unggahannya karena ia merasa terlalu ramai dan menimbulkan perbincangan di media sosial. Saat ia menghapus video aksi berbikininya itu, Dinar Kendi mengaku bahwa ia belum tahu ada polisi yang mencarinya. Bahkan ketika ada temannya yang menelpon bahwa polisi mencarinya, Dinar mengira itu hanya sebuah candaan saja.
Kini Dinar Kendi harus menerima konsekuensi atas tindakannya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran UU pornografi. Dinar Kendi mengaku bahwa ia sedang dalam kondisi stres berat sehingga diluapkan dengan cara turun ke jalan menggunakan bikini. Ia pun berencana pergi ke psikiater untuk berkonsultasi terkait kondisi mentalnya yang ia rasakan selama ini. Pasangan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Greysia Poli sukses membawa pulang medali emas dari Olimpiade Tokyo 2020. Kesuksesan keduanya mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga 4 tahunan terkenal dan terkemuka di dunia tersebut. Jauh sebelum menjadi pebulu tangkis kelas dunia, Apriani ternyata pernah menggunakan raket kayu untuk bermain badminton. Raket kayu tersebut dibuat oleh ayah Apriani, Amiruddin. Amiruddin membuat raket kayu karena saat itu tidak memiliki cukup uang untuk memfasilitasi hobi Apriani bermain bulu tangkis. Raket kayu buatan sang ayah, kata Apriani, bentuknya sangat sederhana. Apriani menceritakan, olahraga bulu tangkis yang ditekuninya sejak kanak-kanak benar-benar mendapatkan perhatian besar dari sang ayah. Dari yang semula hanya memberikan sebuah raket kayu, ayah Apriani akhirnya membelikan sebuah raket untuk sang putri tercinta. Bentuk dukungan besar sang ayah juga dibuktikan dengan selalu mengantarkan Apriani mengikuti berbagai turnamen. Bagi Apriani, raket kayu buatan sang ayah benar-benar menjadi berkat besar baginya. Siapa sangka, ide sang ayah membuat raket kayu sukses mengantarkan Apriani menjadi juara Olimpiade. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.